Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Betty Indah Purnamawati, calon guru penggerak angkatan 8. Hari ini saya ditemani dengan rekan saya, Bapak Purwanto. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar Pak Purwanto hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Betty? Alhamdulillah kabar baik juga, Pak. Hari ini nanti kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, Pak. Sebelum saya melakukan pengamatan terhadap jalannya proses pembelajaran di kelas yang akan Bapak lakukan, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Baiklah, Pak, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan tujuan supervisi kelas. Jadi tujuan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal ya, Pak, sebelum kita nanti melakukan proses pembelajaran Bapak di kelas agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga dalam memberikan pembelajaran yang terbaik dan menyenangkan untuk murid. Ada beberapa pertanyaan ya, Pak, yang akan saya sampaikan ke Pak Pur yang berkaitan dengan tujuannya. Kira-kira apa ya, Pak, tujuan pembelajaran yang ingin Pak Pur capai nanti? Untuk berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat itu nanti ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan khusus, yaitu saya harapkan peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip TK. Sedangkan tujuan yang kedua, itu tujuan umumnya, itu peserta didik nanti mampu menerapkan aturan terkait dengan etika, moral terhadap hardware maupun software dalam penggunaan komputer, serta mampu menjelaskan undang-undang hak cipta. Itu yang akan kami terapkan di siswa kami. Baik, Pak, berarti nanti ada 2 tujuan pembelajaran ya, Pak ya, tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai nanti atau yang ingin Bapak lakukan nanti dalam observasinya? Baik, area pembelajaran yang mungkin kami menggunakan 2, yaitu 1 pengetahuan, yang kedua keterampilan guru. Nanti yang pertama yaitu pengetahuan siswa terkait dengan prinsip-prinsip TK. Yang kedua yaitu terkait dengan keterampilan siswa dalam menerapkan pada penggunaan komputer, baik itu secara hardware ataupun secara software. Itu yang kami harapkan. Baik, Pak, berarti nanti area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya, Pak ya? Yeah. Nah, saya ingin mendengar, Pak, bagaimana nanti rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Kemudian mungkin bisa dari strategi pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya akan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, berdiskusi dan mempresentasikan di depan kelas. Pada saat presentasi nanti kelompok yang lain memberikan tanggapan, kemudian guru melaksanakan penguatan atau refleksi. Model pembelajaran yang kami pakai atau yang saya gunakan adalah PBL. Metode yang digunakan dengan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan.
Jadi kemudian mengerjakan tugasnya secara mandiri di plafon Google Form. Itu yang nanti akan kami terapkan di kelas itu. Baik Pak, jadi rencana yang akan Bapak lakukan di dalam kelas nanti adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian juga Pak Purwanto akan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Pada saat presentasi ada kelompok lain yang menanggapinya. Kemudian guru nanti akan melakukan penguatan atau refleksinya. Dan model pembelajarannya tadi PBL ya Pak yang digunakan. Kemudian metode yang digunakan dengan diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan menggunakan platform Google Form ya Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nanti? Nanti media pembelajaran yang akan digunakan ada kita menggunakan PPT atau PowerPoint dengan presentasi, terus dengan KPD, juga pemanfaatan atau menggunakan LCD proyektor yang kami gunakan untuk media pembelajaran. Baik Pak, kira-kira kapan nih Pak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa kira-kira Pak? Itu nanti saya gunakan di kelas 7A, yaitu jam ke-1 dan jam ke-2 itu yang kami persiapkan. Berarti nanti di kelas 7A di jam pertama dan jam kedua saya nanti akan datang ke kelas Bapak ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya nanti akan melihat dan mencatat beberapa hal yang terjadi di dalam kelasnya. Baiklah Pak, nanti setelah kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran di kelas kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Indriani Palayaswati MPD. Oh iya, boleh. Baiklah Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa ini yang Pak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang kelas yang saya akan ajarkan nanti. Kemudian media pembelajaran yang akan saya gunakan, metode pelajaran yang akan saya praktekkan di kelas, sehingga saya punya gambaran kira-kira apa yang harus saya siapkan dalam proses pembelajaran nanti. Baik, terima kasih ya Pak Por atas waktunya. Terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan pra-observasi ini. Semoga dalam kegiatan observasi kelas di hari yang akan datang dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, terima kasih. Demikian percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu pada pembelajaran observasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Alhamdulillah, ya Nana, hari ini dengan baik dan sehat, maka kita harus rasa syukur supaya kesehatan ini tetap melekat pada kita semuanya. Sebelum Bapak Pur mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu agar nanti dimudahkan dalam belajar hari ini. Aku pimpin berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita lanjutkan, itu adalah
sebelumnya saya akan menanyakan dulu, yaitu pelajaran apa yang kemarin kita pelajari? Saya Pak, Ya. kemarin kita mempelajari alat komunikasi. Alat komunikasi. Ya, terima kasih ya diingatkan oleh Mbak. Nah, kita pelajaran hari ini yaitu tentang prinsip kerja peralatan TK. Sebelum materi ke sana, yaitu hari ini kita akan mempelajari dengan tujuan yaitu menjelaskan prinsip kerja TK dan menjelaskan penerapan aturan yang berkaitan dengan etika dan moral terhadap hardware dan software. Terus menerapkan etika dan moral dalam penggunaan komputer. Terus menjelaskan hakim dan dalam TK, menjelaskan jenis-jenis hakim dan menjelaskan undang-undang hak cipta. Prinsip kerja peralatan TK. Ya, jadi komputer itu bekerja seperti manusia. Jadi ada filternya, ada fisiknya, ada rohnya yang disebut dengan software, dan ada hardware, yaitu orang yang mengerjakan. Nah, hardware itu adalah badannya itu tampak atau bisa dilihat dan bisa dipegang, ya kan? Nah, anak-anak, kemarin kita sudah pernah melek. Coba nanti ingat pelajaran apa yang termasuk hardware di dalam komputer kemarin yang pada saat dilihat. Ayo kemarin kita dilihat kemarin. Ya, apa? Monitor, ya betul. Monitor yang kemarin kita lihat bahwa ada monitor yang menampilkan gambar, itu namanya monitor. Kemudian ada yang lain. Kemarin dilihat apa? Keyboard. Ya, keyboard itu apa kemarin? Untuk mengetik, ya, untuk mengetik. Jadi keyboard untuk mengetik yang anak mengetik, hapus itu menggunakan keyboard. Mungkin masih ada lagi? Saya Pak. Yes. Apa? Mouse. Mouse itu apa kemarin? Menjalankan. Jadi untuk menjalankan agar perintah itu bisa digunakan. Dan itu adalah salah satu bagian daripada hardware. Lalu apa yang software? Software itu seperti nyawa kita ya. Jadi nyawa kita itu tidak nampak, tetapi adalah bisa menggerakkan. Kalau misalkan manusia tanpa nyawa, kira-kira hidup enggak? Tidak. Dan maka perlu software. Mungkin ada yang software? Ya. Gimana? Contohnya, software itu contohnya termasuk di sana ada namanya Windows, ya Windows yang bisa mengerjakan. Dan nanti akan masuk pelajaran yang berikutnya nanti bagaimana itu Windows. Ya. Terus yang ketiga itu adalah hardware. Hardware itu orangnya, ya, itu orangnya yang menjalankan daripada komputer ini. Jadi kalau kamu menggunakan itu termasuk daripada hardware-nya, orangnya. Jadi harus ada yang menjalankan. Kalau tidak ada yang menjalankan, tidak akan bisa. Betul, ya. Jangan ya. Jadi untuk materi sudah saya sampaikan. Nanti anak-anak berkelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan nanti mengambil LKPD yang ada di situ, lembaga kerja peserta didik. Nanti dikerjakan secara kelompok dengan mejanya itu dijadikan satu. Silakan diambil dulu. Jadi satu, ya. Ini. Yang satu. Yang satu kelompok.
Jelaskan pengertian etika dan moral dalam penggunaan hardware dan software. Melakukan tindakan yang dapat merugikan hukum pada hak cipta orang lain. Nomor 3. Hasil 3 komponen TIK. Tadi hasil presentasi kelompok 1 dan luar biasa, kita beri tepuk tangan bareng. Sebelum Pak Pur akhiri, Pak Pur akan merefleksi lagi pembelajaran hari ini yang akan saya kirim lewat grup, yaitu lewat Google Form. Silakan anak-anak buka, jawablah pertanyaan lewat refleksi Google Form itu. Siapa anak-anak? Ya, silakan dikerjakan juga. Waktunya 2 menit ini. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini selesai. Dari hasil presentasi dan hasil refleksi anak-anak sudah saya lihat semuanya. Baik, sebelum saya tutup hari ini, nanti tadi kita belajar apa? Coba apa? Iya, betul. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang prinsip kerja TIK. Demikian anak-anak pertemuan hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan